komitmen kita setiap kuliah untuk membuka kamera. Reza Adrian, Dedi Bagus, Abror, Nicholas, Lutfi, Muhammad Fahmi, Reza Andrian, baik, mari kita buka pertemuan kita pada siang sore hari ini dengan berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban, bil islami dinah, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih. Pada sore hari ini yang bertugas kawan-kawan dari kelompok 2. Saya absen ya. Muhammad Fahmi ada? Hadir, Pak. Dedi Prawira? Hadir, Pak. Hadir. Adimas Widi? Hadir, Pak. Adimas Widi? Hadir, Pak. Maila Diva? Hadir, Pak. Maziri Alkisti? Hadir, Pak. Maziri ada? Saya, Pak. Ngelek. Baik, kepada teman-teman kelompok 2 saya persilakan ya, sebagaimana kemarin pertama presentasi, nanti dibuka sesi tanya jawab, satu sesi 5 orang, tolong angkat tangan di laptop untuk memudahkan. Pada kelompok 2 saya persilakan, monggo. Ya, izinkan saya membuka presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fahmi Sanjeda, perwakilan dari kelompok 2. Di sini ingin mewakili kelompok saya untuk mengenalkan judul kami, yaitu konsep jihad dalam Islam. Kelompok kami sendiri beranggotakan saya, Dendi Prawira, Adimas Widya, Mela Diva, dan Mazili Alkisti. Mungkin bisa langsung ke materi. Pertama adalah pengertian dari jihad yang akan dibacakan oleh Mela Diva. Untuk saudari Mela, dipersilakan. Pengertian jihad. Kata jihad berasal dari bahasa Arab pecahan dari kata jahdun atau juhdun yang berarti kemampuan atau mengeluarkan sepenuh tenaga, energi, atau kemampuan. Sementara jahdun berarti kesukaran. Dan menurut syariat Islam adalah berjuang, usaha, atau ikhtiar dengan sungguh-sungguh. Jihad dilaksanakan untuk menjalankan misi utama manusia, yaitu menegakkan agama Allah atau menjaga agama tetap tegak dengan cara-cara sesuai dengan garis perjuangan para Rasul dan Al-Quran. Selanjutnya ada bentuk-bentuk jihad. Yang pertama itu ada isbatu wujudillah, menegaskan eksistensi Allah Subhanahu wa taala di muka bumi, seperti dengan melantunkan azan, takbir, serta bermacam-macam zikir dan wirid. Yang kedua itu ada ikamatu syariatillah, menegakkan syariat Allah, membaca nilai-nilai agama seperti sholat, puasa, zakat, haji, nilai-nilai kejujuran, keadilan, kebenaran, dan sebagainya. Yang ketiga itu adalah al-qital fi sabilillah, berperang di jalan Allah. Artinya jika ada komunitas yang memusuhi kita dengan segala argumentasi yang dibenarkan agama, maka kita baru dibenarkan berperang sesuai dengan rambu-rambu yang ditetapkan oleh Allah. Yang keempat itu ada daf'u
Gelararul maksumin musliman kana au zimiyan, yaitu mencukupi kebutuhan dan kepentingan orang yang harus ditanggung oleh pemerintah, baik itu yang muslim maupun kafir zimmi, termasuk orang Kristiani, Majusi, Yahudi, serta pemeluk-pemeluk agama lainnya yang bukan menjadi musuh. Next. Dalam jihad terdapat etika yang harus dijaga, karena hal itu termasuk faktor penyebab diperolehnya kemenangan di dalamnya. Tidak menyebarluaskan rahasia pasukan dan strategi perang yang akan dijalankan. Kebiasaan Rasulullah SAW jika akan pergi berperang maka beliau akan merahasiakannya. Seakan-akan beliau bermaksud melakukan perbuatan yang lain, sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadis sahih Al-Bukhari nomor 2947. Memakai kode, simbol, atau isyarat di antara anggota pasukan dalam melakukan komunikasi antar sebagian mereka. Dengan sebagian lainnya pada saat berbaur dengan musuh atau posisi mereka dekat dari tempat persembunyian musuh suatu ketika Rasulullah SAW bersabda. Lanjut. Jihad kekinian. Syata Ad-Dimayiti menegaskan jihad itu salah satu pengertiannya adalah membantu mereka yang memiliki keterbatasan sandang, pangan, dan papan. Itu sebabnya jihad bukan untuk berani mati di jalan Allah. Jihad pada zaman sekarang adalah jihad untuk hidup di jalan Allah. Syahid Al-Masmawi di dalam kitabnya Al-Jihad menyatakan jihad hari ini bukan untuk mati di jalan Allah, tapi jihad hari ini justru untuk hidup di jalan Allah. Apabila hidup seseorang sudah di jalan Allah, besar kemungkinan orang tersebut akan mati di jalan Allah. Selanjutnya. Selanjutnya, 5 bentuk jihad kekinian. Apakah sudah terdengar suara saya? Mungkin bisa digedein sedikit. Cek, udah terdengar jelas belum? Oke. Sudah. 5 bentuk jihad kekinian. Al-Idham, jaminan pangan. Jihad dengan mengupayakan masyarakat sekeliling agar mendapatkan hak kelangsungan hidup, seperti sembako dengan harga terjangkau, santunan bagi masyarakat terlantar, subsidi bagi yang tidak mampu, dan lainnya. Al-Iqsa, jaminan sandang. Jihad dengan memperjuangkan agar masyarakat mampu memperoleh kebutuhan sandang secara cukup, seperti harga tekstil terjangkau, bahan baku tekstil tercukupi, tersedia pakaian yang sesuai dengan kemampuan masyarakat, dan lainnya. Ujrah al-tamrid, jaminan berobat. Jihad dengan mengusahakan agar orang-orang yang jatuh sakit tidak terbebani oleh ongkos berobat yang tidak terjangkau. 4. Al-iskan, jaminan pangan. Jihad dengan mengusahakan agar masyarakat mampu mendapatkan kebutuhan tempat tinggal, seperti pengadaan rumah sederhana dengan harga terjangkau, melindungi masyarakat dari jerat kredit, memberatkan dari para pengembang real estate, dan lainnya. Ujrah al-tamrid, jaminan berobat. Jihad dengan mengusahakan agar orang-orang yang jatuh sakit tidak terbebani oleh ongkos berobat yang tidak terjangkau. Saya serahkan ke Pak. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Berikutnya kami akan membuka sesi tanya jawab yang pertama untuk 5 orang yang ingin bertanya, dipersilakan. Ya, Muhammad Fajni. Share screen-nya dihilangkan dulu. Tes, ada suara. Apakah bisa didengar? Saya izin bertanya. Apa ini? Siapa ini? Sebentar. Saya catat dulu. Siapa ini?
Muhammad Fahmi, Pak. NIM-nya 29. 950. 2950. Fahmi Syahrial. Silakan. Bagaimana pandangan Islam terhadap ekstremisme dalam menjalankan jihad? Terima kasih. Baik, Reta Nuraini dipersilakan. Bisa didengar, kami. NIM-nya berapa NIM-nya? 2312 29. 2942. Nih, Fahmi, saya mau nanya, bagaimana bagaimana hukum jihad dalam konteks berperang saat berperang? Gimana maksudnya ini? Kayak lagi berperang itu gimana dalam halnya? Gimana Oke. ini? Belum bisa dipahami ini pertanyaannya ini. Mungkin bisa diperinci. Jihad itu kan, diulangi lagi, Reta. Bisa didengar? Ya, Aduh, gimana ya, Pak? Kalau kita lagi berperang itu termasuk jihad apa maksudnya? Dalam Oh, oke. Mungkin bisa masih Fahmi. Rizky Maulana. ya NIM-nya berapa? 2940. Rizky Maulana. Apa hikmah dibalik konsep jihad dalam Islam? Oke. Berikutnya Abad Raid. Dipersilahkan. 5 sekalian aja, Dek. Halo, kelompok 1. Ya, Pak. 5 sekalian. Ya, ini baru ada 3. 2 lagi. Abad atau Pepi dulu. Enggak, NIM-nya berapa? 2975 Pak. 2975. Muhammad Abad Raid. Ya, apa peran pendidikan dalam pemahaman yang benar tentang jihad? Apa peran? Pendidikan dalam pemahaman yang benar dalam jihad. Maaf, mungkin bisa diulangi. Apa peran pendidikan dalam apa? Dalam pemahaman yang benar tentang jihad. Oke. Berikutnya Pepi Anggra ini mungkin. Izin bertanya, konsep jihad NIM-nya berapa? Oh, Pep, 2971 Pak, 29. 71. Ya, silakan. Konsep jihad seperti apa yang tepat diterapkan pada zaman sekarang? Oke, Pepi. Baik, karena sudah ada 5 pertanyaan, mungkin sesi pertanyaan pertama saya tutup dulu. Dan saya minta waktunya beberapa saat untuk mencari jawaban.
Oke, saya akan menjawab tentang pertanyaan yang pertama tadi, yaitu bagaimana pandangan Islam terhadap ekstremisme dalam berjihad. Ekstremisme sendiri adalah sebagian orang yang terlalu keras dan kaku pada agama, hingga mereka itu mengira kalau hal yang mereka lakukan itu berdasarkan agama dan mengatasnamakan agama, padahal yang mereka lakukan itu bisa disebut sebagai terorisme. Terorisme bukanlah bagian dari Islam, justru malah sebaliknya. Aksi terorisme itu merupakan hal yang harus kita musnahkan. Islam tidak pernah mengajarkan aksi terorisme, karena aksi terorisme hanya akan menimbulkan keresahan, kekerasan, bahkan membunuh antar sesama. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak pernah memaksakan seseorang dalam agama dan keyakinan, hingga pemaksaan tersebut berujung pada aksi terorisme. Masalah keyakinan itu sudah menjadi hak mereka. Semua pilihan tersebut nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Sesuai dengan apa yang di surat Al-Kafirun ayat 6, yaitu lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku lah agamaku. Oke, mungkin sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Apa bisa diterima? Bisa, bisa, bisa. Selanjutnya, cek apakah sudah terdengar suara saya. Saya akan menjawab dari pertanyaan Mbak Reta. Jihad perang dalam Islam hukumnya mubah, dengan syarat dalam kondisi untuk mempertahankan diri dari serangan musuh, atau diusir dari wilayah atau negerinya, atau apabila dikhianati perjanjiannya. Dan pada dasarnya kata jihad berarti berjuang atau berusaha dengan sekeras-kerasnya. Apakah Mbak Reta udah mengerti? Bisa. Oke, terima kasih Mbak Reta. Makasih kembali. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak. Maaf, tadi yang terakhir, Pepi. ya, Mbak Pepi, tentang konsep jihad seperti apa yang bisa diterapkan di zaman sekarang. Jadi sebenarnya ada banyak ya. Ada bentuk-bentuknya jika ingin disebutkan, ada 5 saja yang akan saya sebut, yaitu jihad al-itam, yaitu jihad yang mengupayakan masyarakat sekeliling agar mendapatkan hak berkelangsungan hidup seperti sembako, harga yang terjangkau, atau santunan, dan lain-lain. Terus kedua ada al-iksa, yaitu jaminan sandang. Jadi jihad dengan memperjuangkan agar masyarakat mampu memperoleh kebutuhan sandang secara cukup. Lalu yang ketiga ada ujrah al-tamrid. Jadi jihad dalam mengusahakan agar orang-orang yang jatuh sakit tidak terbebani dalam ongkos berobat. Yang keempat ada al-iskan, yaitu jihad dengan mengusahakan agar masyarakat mampu mendapat kebutuhan tempat tinggal. Lalu ada ujrah al-tamrid, yaitu jihad dengan mengusahakan agar orang-orang yang jatuh sakit tidak ayah itu sama seperti nomor 3. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebih seperti itulah bentuk-bentuk jihad yang bisa dilakukan di masa kekinian. Apakah bisa diterima Mbak Pepi? Bisa. Terima kasih. Baik.
Maaf, untuk pertanyaannya dari Muhammad Abad, apakah bisa diulangi ya tentang pendidikan tadi? Untuk Abad, mungkin bisa diulangi pertanyaannya. Ya, apa peran pendidikan dalam pengetahuan jihad yang benar? Izin menjawab untuk pertanyaan peran pendidikan dalam jihad yang benar. Jihad melalui pendidikan dan pengajaran adalah proses untuk menegakkan kalimat Allah dengan menggunakan sarana pendidikan dan pelengkapnya. Tidak saja belajar yang merupakan jihad, tetapi mengajarkan ilmu juga merupakan jihad. Contoh-contohnya seperti jihad orang tua dalam mendidik anak-anaknya, jihad guru dalam mendidik generasi umat, jihad peserta didik dalam menuntut ilmu. Bisa diterima jawabannya? Bisa. Terima kasih. Lanjut ya Pak ke sesi berikutnya. Oke, untuk 5 Silakan penanya. sesi berikutnya. Sebutkan NIM-nya. Rama, bisa disebutkan pertanyaannya. Ya, saya Ramadhan Dipa Putra Wijaya, NIM 2956. 29 56. Ramadana. Ya. Jadi kan di masa sekarang ini jihad itu sudah dipandang negatif ya oleh beberapa golongan. Jadi saya ingin bertanya, apa yang dapat dilakukan oleh umat Islam untuk melawan stereotip negatif tentang jihad? Terima kasih. Baik, terima kasih Rama. Berikutnya mungkin Wildan Ulin bisa mengajukan pertanyaannya. Silakan. Nomor NIM-nya 2972, Pak. 2972. Wildan. Oke, Pak. Silakan.
Ya, izin bertanya pada kelompok 2, apa sudut sudut pandang positif dari orang-orang yang melakukan ekstremisme atas nama jihad? Sudut pandang positif pasti kan ada, nggak mungkin semua negatif. Sekian, terima kasih. Berikutnya Aziz Mustafa mungkin bisa Baik. Saya NIM-nya 23, 12, 29, 24. 29, 24. Aziz. Nah, pertanyaannya untuk melakukan jihad, apakah ada peraturan atau syarat yang mengatur untuk pelaksanaan jihad tersebut? Baik, terima kasih. Berikutnya Tirta. Izin Pak, NIM 23, 12, 29, 22. 29, 22. Tirta Dharma. Untuk pertanyaannya, mengapa jihad selalu dikait-kaitkan dengan aksi terorisme? Oke, terima kasih Tirta atas pertanyaannya. Berikutnya Rafif, mungkin bisa diajukan pertanyaannya. Tes, apakah suara saya sudah jelas? Tes. Yo. Baik, berapa NIM-nya? 2968. 2968. Rafif Virus. Ya. Izin bertanya kepada kelompok 2. Sebagai umat muslim kita ini, bagaimana sih jihad itu dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari? Ulangi dong, Rafif. Gimana? Sebagai umat muslim yang baik, bagaimana jihad dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari? Baik, terima kasih Rafif. Karena sudah ada 5 pertanyaan yang diajukan, mungkin sesi kedua saya tutup dulu dan saya minta waktunya untuk mencari jawaban dan mendiskusikannya. Terima kasih. Oke, saya akan menjawab pertanyaan pertama tadi dari Ramadhan Adipa. Pertanyaannya itu adalah bagaimana cara mengembalikan stereotip masyarakat yang sudah melihat agama Islam itu buruk, gitu. Kayak pandangan mereka itu negatif. Kita bisa dengan menangkis stereotip negatif tersebut dengan cara menunjukkan jihad dengan cara yang sebenar-benarnya dalam Islam, seperti membantu orang yang sakit atau membutuhkan dengan mengklarifikasi dan memberi pemahaman bahwa hal terorisme dilakukan oleh oknum yang mengatasnamakan Islam, bukan oleh orang Islam itu sendiri. Karena dalam ajaran agama Islam, kita tidak pernah diajarkan untuk memusuhi kaum apapun dan atau siapapun. Oke, mungkin bisa diterima. Siap. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Aziz tentang cara-cara jihad. Pertama, jihad dilakukan dalam kondisi perang. Menurut Al-Maragi,
Jihad perang hanya boleh dilakukan dalam kondisi peperangan, di mana orang kafir memerangi orang Islam. Jika tidak demikian, maka tidak boleh melakukan peperangan apalagi atas nama jihad. Kedua, jihad hanya boleh dilakukan manakala orang kafir menghalangi umat Islam untuk berdakwah. Jika tidak, maka tidak boleh ada jihad peperangan. Tidak boleh melakukan peperangan di luar kondisi ketika orang di luar Islam tidak menghalangi dakwah Islam. Dan ketiga, jihad tidak boleh dilakukan dengan melukai anak-anak dan perempuan. Menurut Al-Maragi, Islam menghindari jihad demikian. Tidak ada sejarahnya jihad sampai melukai orang lemah, termasuk melukai perempuan dan anak kecil. Jika syarat-syarat tersebut tidak ada, umat Islam tidak boleh melakukan jihad fisik. Akan tetapi, perintah melakukan jihad lain, seperti jihad melawan korupsi, jihad melawan kezoliman, jihad melawan penindasan, jihad belajar, jihad berpolitik, yang semuanya dilakukan dengan rangka menuju kemaslahatan. Dan adapun syarat-syarat jihad antara lain, yaitu Islam, balik, berakal, merdeka, laki-laki, sehat, dan kuat. Sedangkan rukun jihad adalah tegas dan siap mati atas nama Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Apakah bisa dipahami, Mas Aziz? Baik, terima kasih. Oke, sama-sama Mas Aziz. Berikutnya saya akan menjawab pertanyaan dari tadi Mas Tir bukan Mas Tirta yang terakhir. Maaf saya tadi nggak nyatet namanya. Tadi yang terakhir siapa ya yang bertanya? Saya kali ya, Afif, yang tentang Afif. jihad. Tentang bagaimana cara mengimplementasikan jihad dalam kehidupan sehari-hari ya. Ya, Jadi ya. jihad itu kan bukan menang perang aja ya. Jadi banyak tuh kayak yang tadi saya sebutin ada 5 bentuk jihad kekinian. Itu jihad dalam mengupayakan masyarakat sekeliling agar bisa mendapatkan hak berkelangsungan hidup seperti sembako dan lain-lain, seperti ya beramal lah contohnya. Terus juga jihad dalam mengusahakan orang-orang agar yang jatuh sakit tidak terbebani oleh biaya pengobatan. Terus ada juga jihad dalam mengemban pendidikan ya, kayak kita berusaha untuk memperjuangkan agar kita mendapatkan pendidikan yang layak. Segitu saja, apakah bisa diterima, dimengerti? Sudah, terima kasih. Izin menjawab untuk yang tadi pertanyaan, kenapa jihad selalu dikaitkan dengan aksi terorisme? Karena kebanyakan para pelaku aksi terorisme ini selalu mengatasnamakan jihad dengan alasan untuk menegakkan hukum Allah dan menjalankan ajaran Rasulullah. Dan saat penangkapan itu biasa ditemukan barang-barang bukti seperti literatur, buku-buku tentang jihad. Itu bisa diterima? Baik, terima kasih.
Saya akan menjawab pertanyaan Mas Pulin. Karena ini berat ya jawabannya. Mohon dimaafkan kalau salah ya, Gus Wildan Ulinua. Ya, Kita ambil contoh tentang kasus terorisme dari orang Timur Tengah ya. Itu kita ambil positifnya. Mereka melakukan jihad seperti itu dengan memperjuangkan nama Allah dan Rasulnya, walaupun caranya salah memperjuangkannya. Harusnya tidak seperti itu. Tapi pendapat positif yang dapat kita ambil, mereka dengan semangatnya dan tegas memperjuangkan nama Allah dan Rasulnya. Terima kasih itu. Apakah bisa diambil, Mas dan Linuha? baik. Bisa diterima. Terima kasih atas penjelasannya, Mas. Siap, terima kasih. Mohon maaf ini pertanyaannya berat banget. Maaf Pak, ini masih lanjut lagi ya? Oke. Mungkin Masih silakan. untuk 5 penanya berikutnya untuk mengacungkan tangan. Woi. Rafiki Afta mungkin bisa mengajukan pertanyaannya. Baiklah, saya punya pertanyaan. 23, 12, 29, 26. 29, 26. Rafiki Afta. Iya, Pak. Bagaimana strategi kita berjihad di era digital yang sekarang ini? Oke, baik. Rafiki, mungkin berikutnya Wahyu Nugroho bisa diungkapkan pertanyaannya. Ya, makasih. Pertanyaannya bagaimana hukum jihad dalam Al-Quran? NIM-nya berapa? Ya, NIM-nya 2959, Mbak. Saya catat dulu baru bertanya ya. 29? Iya, 2959. Bentar. Wahyu Nugroho. Ya. Silakan. Bagaimana hukum jihad dalam Al-Quran? Terima kasih. Oke, terima kasih Wahyu. Ini berikutnya mungkin Bintang bisa mengajukan pertanyaannya. Apakah suara saya terdengar? Ya. NIM-nya berapa? 29? Saya 2949. Sandiko. Ya. Apa saja situasi yang mewajibkan seorang muslim melakukan jihad? Selesai. Terima kasih. Oke. Berikutnya coba ini. Hifdi tadi udah belum ya? Belum ya? Belum. Izin bertanya ya. NIM-nya 2946. Muhammad Ifdi. Pertanyaannya, apa jihad yang paling utama dilakukan? Oke. Berikutnya udah ya? Udah habis kah? Oh, Wahyu ya? Belum ya? Udah aku. Oh, udah. Ya. Oke, baru 4. Apakah hanya 4 orang yang ingin bertanya? Silakan yang lain. Masih banyak yang belum pernah bertanya ya.
Apa itu? Ataya itu, silakan. NIM-nya berapa? 2944, Pak. Ataya Fauziah. Iya. Pertanyaannya, apa hikmah mempelajari jihad? Oke, Makasih. sudah ada 5 pertanyaan. Saya tutup dulu sesi pertanyaan ketiga ini. Saya minta waktu ini untuk menjawab dan didiskusikan pada kelompok saya. Terima kasih. Masya Allah. Izin menjawab untuk pertanyaan yang tadi, bagaimana hukum jihad dalam Al-Quran? Beberapa ayat Al-Quran memberikan keutamaan tentang berjihad, di antaranya Quran Surah An-Nisa ayat 95-96 dan Quran Surah As-Saff ayat 10-13. Hukum jihad secara umum ini adalah fardu kifayah, yaitu jika sebagian umat telah melaksanakannya dengan baik dan sempurna, maka sebagian yang lain terbebas dari kewajiban tersebut. Bisa diterima jawabannya? Bisa, terima kasih. Izin menjawab pertanyaan Mbak Ataya. Hikmah jihad yang dapat kita ambil menyabarkan, menegakkan, dan mempertahankan agama Islam. Mengajak umat Islam untuk selalu bekerja, berdakwah, dan berjuang tidak henti-hentinya. Amar ma'ruf nahi mungkar setiap waktu, setiap saat agar tercipta masyarakat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Membentuk kesatuan umat muslim, menanamkan rasa persaudaraan umat Islam. Menanamkan rasa persaudaraan umat Islam. Bekerja sama untuk menyebarkan, menegakkan, dan mempertahankan kalimat Allah di buminya, yaitu agama Islam. Sebagai ujiannya juga Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya yang taat dan sabar menghadapi musuh-musuh yang ingkar. Itu Mbak Ataya Fauziah
Apa bisa dimengerti? Bisa, makasih jawabannya. Terima kasih. Maaf, tadi yang nanya sebelum Ataya, yang nanya keempat, siapa ya? Kebetulan kita berlima nggak ada yang nyatet tadi. Mungkin bisa diulangi, maaf banget ya. Siapa ya tadi yang nanya keempat, kalau boleh tahu, sebelum Ataya? Hifdi, keempat Hifdi. Ah ya, Hifdi. Hifdi mungkin bisa diulangi pertanyaannya. Sorry banget, sorry banget. Pertanyaannya, apa jihad yang paling utama dilakukan? Oke, Hifdi, terima kasih. Ya, Izin menjawab, strategi apa saja yang harus dilakukan umat Islam untuk berjihad di era digital seperti sekarang ini? Yang pertama, tidak menyebarkan berita bohong di media sosial. Yang kedua, tidak menghina, menjelekkan, dan menyebarkan aib, keburukan orang lain di medsos. Yang ketiga, mengajak kebaikan di media sosial, yakini berdakwah tidak harus menunggu kita menjadi sempurna, sebaiknya sebisa mungkin mengajak orang lain untuk lebih banyak berbuat baik sekalipun kita belum bisa melakukan semua yang kita sampaikan. Apakah bisa dimengerti? Bisa. bisa. Izin menjawab pertanyaan dari Bintang tadi tentang apa saja situasi di mana seorang Muslim wajib untuk melakukan jihad ya, untuk melakukan jihad ya. Kalau yang wajib sendiri itu kondisi di saat mendesak seperti berperang. Nah, kaum Muslim itu diwajibkan untuk ikut berperang bila mendapatkan sebuah ancaman atau serangan dari musuh. Terus yang nggak wajib itu misalnya ada orang di sekeliling yang kesusahan dalam berobat, seperti tidak mempunyai biaya, mungkin bisa dibantu. Terus jika kamu membuka sebuah toko nih, toko sembako, mungkin harganya bisa kamu murahin gitu untuk masyarakat yang kurang mampu, jadi mereka bisa mendapatkan haknya untuk keberlangsungan hidup. Apa bisa dimengerti, Bintang? Ya, Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Hifdi. Pertanyaan itu tadi, apa jihad yang paling utama dilakukan gitu ya. Jihad yang paling utama yang kita lakukan itu ialah mengatakan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim. Oke, itu saja. Bisa Oke, diterima. thank you, Mas. Bisa. Ini lanjut sampai selesai ya Pak? Mungkin satu sesi lagi ya, ini cukup. Silakan 5 satu orang. sesi lagi 3 orang. Oh, 3 orang lagi. Yuk. Diki Saputra, mungkin bisa diajukan pertanyaannya. Halo, Yuk. NIM-nya 29. 48, Mbak. Silakan Diki. Betulkah syarat jihad adalah harus ada imam? Dan apa syarat-syarat menjadi imam? Maksudnya imam itu apa? Pak, yang mengajak kaum muslimin kepada kitabullah. Mungkin pertanyaan lengkapnya bisa diulangi sekali lagi. Betulkah syarat jihad adalah harus ada imam? Oh, ya, oke, terima kasih Diki. Ya. Berikutnya, Aklis, mungkin bisa disebutkan pertanyaannya. NIM-nya berapa? 2955.
29. Akhlis Mufidatul Laila. Ya, pertanyaan saya, apa jihad yang pahalanya paling besar? Oke, terima kasih, Aglis. Berikutnya, Pema mungkin bisa menyebutkan pertanyaannya. NIM 2974. Bentar, 2974. Firma Kusumaning Tias. Jika ada Benar, jika? Ya. Maaf, mungkin bisa diulangi tadi terputus dari jika. Jika ada sekelompok muslim yang dia berjihad berperang, bagaimana cara mereka beribadah? Oh, oke. Terima kasih, Tema. Baik, karena sudah ada 3 pertanyaan, saya tutup dulu sesi terakhir ini. Maaf ya yang belum kebagian. Saya minta waktunya untuk mendiskusikan dengan kelompok saya. Saya akan menjawab dari pertanyaan Mbak Atlis. Jihad yang paling utama ialah yang paling besar, yaitu mengatakan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim. Hadis riwayat Abu Daud yang berarti pemimpin para syuhada adalah Hamzah bin Abdullah Muthalib, dan orang yang melawan penguasa kejam, ia melarang dan memerintah, namun akhirnya ia mati terbunuh. Hadis riwayat At-Tabrani. Itu Mbak Atlis, apakah bisa? Ya, ya terima kasih. Oke, untuk pertanyaan terakhir itu dari Fema, bagaimana cara orang yang berjihad itu atau orang yang sedang berperang itu menjalankan ibadah seperti sholat gitu kan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 102. Dan apabila engkau Muhammad berada di tengah-tengah mereka, lalu engkau hendak melaksanakan sholat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri sholat besertamu dan menyandang senjata mereka. Kemudian apabila mereka yang sholat besertamu sujud telah menyempurnakan 1 rakaat, maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu untuk menghadapi musuh, dan hendaklah datang golongan yang lain yang belum salat. Lalu mereka sholat dan hendaklah mereka siap siaga dan menyandang senjata mereka. Orang-orang kafir ingin agar kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu. Lalu mereka menyerbu kamu sekaligus, dan tidak mengapa kamu meletakkan senjata-senjatamu. Jika kamu mendapat suatu kesusahan karena hujan atau karena kamu sakit, dan bersikap siagalah kamu, sungguh Allah telah menyediakan azab yang menghinakan bagi orang-orang kafir itu. Maksudnya itu kita itu bergiliran gitu. Pas sholatnya itu dengan cara bergiliran yang dilakukan namanya itu sholat kauf gitu kira-kira. Apakah bisa diterima oleh FEMA? Dapat dipahami. Terima kasih. Terima kasih. Maaf, tadi pertanyaannya Diki ya, mungkin bisa diulangin lagi.
Ya, syarat jihad adalah harus ada imam. Dan apa syarat-syarat menjadi imam? Oke. Oke, izin menjawab. Untuk adanya imam pada jihad itu benar. Karena kegiatan jihad ini di bawah bendera seorang imam yang menyeru atau mengajak kaum muslimin kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah. Untuk syarat-syarat menjadi imam adalah seorang muslim yang telah balik, mengetahui Alkitab dan sunnah, dan ia merupakan orang Arab atau orang Quraisy. Bisa diterima jawabannya? Bisa, makasih. Oke, Pak. Sudah dijawab semua. Mungkin bisa kita tutup ya, Pak. Untuk Ya, silakan tutup dulu. Baik, mungkin sesi pertanyaannya bisa saya tutup sekarang. Sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan bila ada salah-salah kata. Saya Muhammad Fahmi Sanjeda, perwakilan dari kelompok 2. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nice. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada teman-teman kelompok 2 yang telah menyampaikan presentasinya dan juga kawan-kawan yang telah memberikan respon. Kita beri aplaus dari jauh. Nabil Yudhistira itu ada nggak Nabil ini? Ada, Nabil? Pak. Kok nggak kelihatan wajahmu? Dari kamar mandi, Pak. Oh, sedang jihad di kamar mandi. Baik, saya ingin menambahkan beberapa adik-adik terkait dengan tema ini. Jadi kalau kita bicara jihad gitu ya, tadi sudah disampaikan oleh kelompok 2, itu tidak melulu bicara tentang perang. Ya, tidak melulu bicara tentang perang. Kalau kita melihat kepada Al-Quran, ya, tidak kurang di dalam Al-Quran itu Allah mengulang-ulang kata-kata jihad itu kurang lebih ada 40 kali. Ya, dengan berbagai bentuknya. Ya. Jihad sendiri kalau dari aspek bahasa itu makna awalnya itu adalah ada yang memaknai letih, sukar, atau juga kemampuan. Dan sudah di situ membutuhkan satu potensi di dalam diri manusia untuk melakukan satu tindakan tertentu. Karena itu maka di dalam Al-Quran ya, ada ayat umpamanya Allah mengatakan jihad itu sendiri kalau sedang terjadi itu bagian dari ujian dan cobaan bagi seorang mukmin. Ya. Punya ada ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Janganlah kalian itu mengira akan bisa masuk surga. Ya, janganlah kalian itu mengira akan masuk surga, kata Allah, sebelum nyata bagi Allah, walamma ya'lamillah, belum nyata bagi Allah, alladzina, orang-orang jahadu, yang berjihad minkum dari kalian semua. Wa ya'lamas sabirin, dan ketika belum diketahui siapa orang-orang yang sabar. Jadi dalam pandangan agama, jihad itu untuk mengetahui, ya, sebagai ujian, karena jihad ini kan kalau dalam konteks perang ini ya, yang dimaksud ayat ini dalam konteks perang, itu kan resikonya nyawa. Ya, perang itu resikonya nyawa, maka di situ dibutuhkan kesabaran yang luar biasa. Karena itu salah satu dosa besar di dalam Islam itu al-firor fi zafaf, yaitu orang yang lari dari medan peperangan. Ketika
perang berkecamuk lalu orang lari takut mati dan seterusnya, maka itu dianggap dosa besar. Nah, disinilah baru diketahui siapakah orang-orang yang betul-betul punya komitmen dan orang yang sabar di dalam berjihad itu dengan resiko nyawa tadi. Sehingga kematian yang mungkin bisa disebut sebagai makom paling tinggi itu kematian ketika orang berjihad. Dalam konteks ini perang ya, jihad fisabilillah. Bahkan orang yang karena saking mulianya mati di medan perang, ya mereka itu tidak perlu dimandikan, tidak perlu dikafani, bahkan tidak perlu disolati, dimakamkan apa adanya. Ya, kenapa? Karena derajat orang yang meninggal dalam jihad fisabilillah itu tinggi. Makanya dia disebut syahid. Ya, orang yang meninggal di dalam peperangan itu disebut syahid fid dunya, syahid fil akhirah. Syahid fid dunya itu apa? Ya, dia di dunia ini tidak sama dengan orang mati yang lain. Ya, tadi tidak perlu dimandikan, darahnya tetap menempel dalam tubuhnya, tidak perlu diberi kain kafan, bahkan tidak perlu disolati karena derajat yang tinggi itu. Nah, tapi kan untuk konteks sekarang saya kira jihad seperti itu sudah tidak ada gitu ya. Karena jihad fisabilillah dalam konteks peperangan, kalau zaman Nabi, karena dia berhadapan dengan orang kafir Quraisy, dan itu sebenarnya dari berbagai bentuk perang yang terjadi, mulai dari perang Badar, perang Uhud, ya perang Hunain, perang Khandaq, dan yang lain itu sebenarnya lebih pada tindakan preventif atau tindakan defensif ya. Jadi tindakan untuk melindungi diri, bukan menyerang. Ya, bukan menyerang. Makanya di dalam Al-Qur'an itu Allah mengatakan dengan kata-kata waqatilu fisabilillah. Perangilah oleh kalian semua di jalan Allah. Kepada siapa? Alladzina yuqatilunakum, yaitu kepada orang-orang yang memerangi kepadamu. Jadi perang itu kepada orang yang memang memerangi kita, bukan kita yang kemudian datang untuk melakukan represif, untuk melakukan tindakan kekerasan, bukan, tetapi membela diri. Ya. Wala ta'tadu, itu pun masih ada catatan, wala ta'tadu, janganlah berlebihan. Innallaha la yuhibbul mu'tadin, sesungguhnya Allah itu tidak suka dengan sesuatu yang berlebihan. Sehingga kalau tadi ada yang bertanya tentang syarat perang atau syarat jihad maunya ya. Perang itu ketika di medan perang, contoh tidak boleh membunuh anak-anak. Tidak boleh membunuh kaum perempuan. Tidak boleh menghancurkan tempat-tempat ibadah. Ada biara, ada gereja, ada sinagog, itu nggak boleh dihancurkan. Tidak boleh menghancurkan perkebunan, di mana kebun itu menjadi pusat kehidupan. Ya. Ya. Berarti apa? Sebenarnya perang ini, jihad dalam konteks perang ini hanya untuk betul-betul kepada orang yang berbuat zalim itu, gitu ya. Dalam konteks ini adalah pasukannya, gitu ya. Makanya rakyat sipil itu secara teori nggak boleh dibunuh. Yang ketika terjadi perang, rakyat sipil yang bukan tentara itu nggak boleh menjadi objek sasaran tembak itu. Nah, karena itu kalau contoh beberapa tahun yang lalu, ya mungkin adik-adik belum lahir ya, di Bali itu kan terjadi bom bunuh diri. Itu yang dibom itu kan rakyat sipil, artinya di situ tidak terjadi perang, tiba-tiba kemudian mengebom bunuh diri dengan jumlah korban yang luar biasa. Itu tentu dalam Islam nggak bisa dibenarkan. Sehingga kalau tadi ada yang tanya siapa, Wildan kalau nggak salah ya, apa sudut pandang positif bagi ekstremis gitu. Kalau ekstremis ini kita yang mendefinisikan, artinya seperti kasus bom Bali umpamanya ya, atau kasus bom-bom yang lain, kalau itu yang kita pandang, ya, menurut saya ya nggak ada yang positif. Kalau orang tadi memandang semangatnya, ya semangat, tapi kalau semangat untuk merusak kan nggak positif. Keberaniannya namanya. Keberanian, kalau keberanian untuk negatif, tentu nilainya juga negatif. Ya.
Jadi sesuatu yang sesuatu yang ujungnya itu dihukumi haram, maka seluruh instrumen yang menimbulkan keharaman itu haram semua. Sehingga nggak bisa, oh itu kan bisa kita ambil Pak, semangatnya positif, semangat untuk merusak kok positif gimana? Oh, itu keberaniannya Pak, itu positif, ya keberanian untuk merusak kok. Ya, itu kalau menurut saya ya. Karena segala sesuatu yang menjadi instrumen, sarana untuk menimbulkan kerusakan, itu dihukumi merusak itu sendiri. Ya. Contoh namanya, kenapa di dalam hukum agama itu, kalau ada sesuatu yang kemudian menimbulkan dosa, maka orang yang ikut meridhoinya, itu juga ikut menanggung dosa itu. Contohnya begini, ridho bisyai, ridho bima yatawalladu minhu. Ini kaidahnya. Orang yang ridho dengan sesuatu, maka orang itu termasuk dianggap ridho dampak yang muncul dari sesuatu itu. Contoh nih, Anda punya pisau, lalu pisau Anda dipinjam oleh teman Anda, dan Anda tahu pisau itu untuk kejahatan. Tapi yang melakukan kejahatan bukan Anda loh. Ya, Anda punya pisau, lalu teman Anda pinjam pisau itu, dan Anda tahu pisau itu akan digunakan untuk sesuatu yang buruk. Anda yang meminjamkan pisau itu ikut berdosa, meskipun Anda tidak ikut terlibat. Kenapa? Karena Anda merelakan pisau yang milik Anda tadi untuk sebuah kejahatan. Ya, itu jadi sesuatu yang menjadi instrumen, ya, timbulnya sesuatu yang jahat, maka instrumen itu sendiri dihukumi jahat. Kira begitu. Nah, dalam konteks kekinian tadi sudah disampaikan ya, jihad untuk konteks sekarang bisa melalui media sosial, kaitannya menebarkan Islam yang ramah, ya, Islam yang moderat, kira begitu ya. Kemudian juga tadi sudah disebutkan ada bagaimana orang mau memberikan santunan, ya, memberikan pertolongan, itu juga dari jihad. Jadi kalau konteks sekarang itu ilmuwan itu ya berjihad dengan ilmunya, gitu ya. Seorang karyawan dia berjihad dengan karya yang terbaik. Seorang guru berjihad dengan pendidikannya. Pemimpin berjihad dengan keadilannya. Ya, pengusaha berjihad dengan kejujurannya. Sehingga dalam berbagai lini kehidupan, maka jihad itu sebenarnya untuk konteks sekarang sangat luas. Ya, memerangi kebodohan, kemiskinan, keterbelakangan. Lalu orang terlibat di situ, itu semua adalah bentuk jihad. Memang tidak harus perang. Makanya dulu Rasulullah SAW itu ketika pulang dari perang Badar, ya ada satu riwayat Nabi mengatakan kita pulang dari perang kecil, raja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Kami ini, kata Nabi, kita ini pulang dari perang kecil menuju perang besar. Padahal perang Badar itu korbannya banyak. Ya, sahabat-sahabat yang meninggal, istrinya menjadi janda, anaknya menjadi yatim. Tapi Nabi mengatakan kita pulang dari perang kecil menuju perang besar. Sahabat tanya, apa perang besar itu wahai Nabi? Nabi menjawab, jihadun nafsi. Perang dengan hawa nafsu. Hawa nafsu yang dimaksud di sini apa? Perang dengan keinginan-keinginan yang ada dalam diri kita yang senantiasa mendorong kepada keburukan. Ya. Dalam diri kita ini ada namanya nafsu. Dan nafsu ini salah satu karakternya apa? La ammaratun bisu, selalu dia mendorong untuk berbuat yang tidak baik. Apapun bentuknya. Ya, orang melakukan tindakan korupsi itu juga didorong oleh nafsu. Orang untuk meninggalkan kewajiban agama itu juga didorong oleh nafsu. Nah, ketika ada dorongan-dorongan yang mengajak kepada keburukan itu, lalu kita lawan. Ya, kita perangi, itu namanya jihadun nafs. Sehingga apa? Nafsu yang ada dalam diri kita yang memprovokasi untuk berbuat jahat, berbuat buruk, berbuat maksiat itu bisa kita kalahkan. Itulah yang disampaikan oleh Nabi pada saat pulang dari perang Badar. Baik, saya kira ini tambahan saya, Adik. Ya, semoga kita senantiasa bisa melaksanakan jihad sesuai dengan konteks, ya, sesuai dengan konteksnya. Baik, untuk minggu depan saya
ingatkan kelompok 3 ya. Siapa? Tentang sekularisme, gimana? Sekularisme, radikalisme, sama fundamentalisme. Ya, Rama ada ya?